Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat dan para hamba sekalian, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memanfaatkan keduanya, untuk kita semakin menambah ketaatan, menambah ilmu, menambah iman kita kepada Allah, serta menambahkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dosa besar yang ke-13, karena memang ini pembahasan yang di sini cukup panjang ya. Banyak ayat-ayat dan dalil-dalil terkait tentang dosa besar yang ke-13, yaitu pemimpin yang zalim, pemimpin yang berkhianat, pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau membawakan dalil-dalil, menyertakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Beliau menukil untuk ayat yang pertama, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pemimpin-pemimpin yang zalim, berkhianat ya, yang mereka menzalimi rakyatnya. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 42. Allah mengatakan, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim. Artinya setiap orang yang berbuat kezaliman pasti berdosa. Baik itu kezaliman yang kecil, sedang, apalagi besar, pasti berdosa ya. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini bighairil haq, tanpa hak mereka. Artinya kita hidup itu ada batasan ya. Makanya Allah mengatakan wa tilka hududullah fala taqrabuha. Jangan dekati, ini batasan-batasan Allah. Wa tilka hududullah fala taqrabuha ya. Fala ta'taduha dalam ayat lain. Ini batasan-batasan Allah, jangan sampai kalian melewati atau melampauinya. Nah, sedangkan para pemimpin ini mereka sudah diberikan batasan-batasan. Jangan sampai melewati ini haram, ini haram, ini haram. Ternyata apa? Pemimpin yang zalim, mereka melampaui aturan, batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Maka apa? Ulaika lahum adzabun alim. Maka bagi mereka azab yang sangat pedih. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mereka menzalimi orang-orang yang dipimpinnya, atau orang-orang yang dipimpinnya itu rakyat, bawahannya ya. Dia menjadi atasan, menzalimi bawahan, ya kan? Menjadi pejabat, menzalimi bawahan, bahkan ya rakyatnya yang dipimpinnya, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya Nabi Daud ya dan Nabi Isa melaknat kaumnya. Mereka kaum yang ingkar kepada Nabi Daud dan Nabi Isa ya, yang mereka juga ingkar kepada Allah, tidak mau beriman. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Ya, sungguh mereka orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, mereka dilaknat. Ala lisani Dawud, melalui lisannya Nabi Dawud. Wa Isa bin Maryam, dan melalui lisannya Nabi Isa. Kenapa? Karena mereka telah bermaksiat. Ya, yang kemaksiatan ini melampaui batasan yang telah Allah tetap. Mereka maksiat, tapi apa? Sudah sangat berlebih-lebih. Maka apa? Sampai mereka itu kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Oh ini. Sampai mereka satu sama lain tidak melarang tindakan kemungkaran. Coba bayangkan, saking ya bobroknya akhlak mereka Bani Israel, yang mereka ingkar kepada Allah, mereka juga ingkar kepada Nabi Daud dan Nabi Is. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka saling berbuat kemungkaran, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak dicegah. Jadi minum khamar dibiarkan, ya, berzina dibiar, yang harusnya dicegah tapi malah dibiarkan. Maka apa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Ya. Labi sama kanu yaf'alun, sesungguhnya itulah ya seburuk-buruk apa yang mereka perbuat. Apa? Tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam artinya pembiaran. Ketika pemimpin zalim itu membiarkan rakyatnya, terserah mau maksiat-maksiat, ya, mau ibadah yang ono, terserah masing-masing. Enggak. Jadi pemimpin itu tanggung jawab. Apa? Ajak manusia ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, cegah manusia dari perbuatan mungkar. Ini baru pemimpin yang benar, ya, pemimpin yang sejati. Bukan malah apa? Membiarkan, terserahlah rakyat saya, ya, mau maksiat-maksiat, mau ini enggak boleh. Dijadikannya dia di pemimpin, menjadi seorang pemimpin, maka apa? Dia harus mengayomi, dia harus mengatur, dia harus apa? Memberikan arah, menunjukkan ini yang baik, ini yang buruk. Yang baik ambil, yang buruk tinggalkan. Ini jalan ketaatan, ini kemaksiatan. Yang taat kerjakan, yang durhaka tinggalkan. Ini pemimpin mengajak umat, mengajak manusia, mengajak bawahannya, mengajak rakyatnya untuk semakin taat cinta kepada Allah. Bukan malah apa? Semakin apalagi apa? Membiarkan. Terserah masing-masing. Enggak bisa. Ya, itu. Maka apa? Kelak para pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Rawahul Bukhari. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berat menjadi seorang pemimpin. Ya. Besok orang-orang yang menjadi pimpinan, ketua lembaga atau mudir atau apa saja, yang mengelola apa saja, yang dia dijadikan pemimpin untuk mengurusi bawahannya, ya, maka apa? Besok dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pemimpin keluarga. Kepala rumah tangga. Besok akan ditanya, dirinya akan ditanya tentang matanya, ditanya, dirinya sendiri akan ditanya oleh Allah tentang matanya, tentang tangannya, tentang anggota badannya, tentang telinganya untuk apa saja, tentang kakinya, kemana kakinya ini digunakan untuk berjalan. Ribet. Habis itu apa? Ditanya tentang istrinya, istrinya gimana? Kamu mengajarkan enggak Islam kepada istrimu? Kamu mengajarkan enggak Islam, jilbab, mengajarkan sholat enggak, mendidik mereka enggak? Ditanya. Belum lagi anaknya. Kamu punya anak berapa di dunia? Itu untuk keluarganya dulu, untuk dirinya sendiri juga lama. Belum lagi nanti ditanya tentang
keluarga. Ya, bagaimana anak-anakmu dididik enggak untuk mencintai Allah, beribadah kepada Allah, dididik sholat enggak? Wah, ini pertanyaan yang Masya Allah. Ya, tapi kalau mereka tanggung jawab, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena suatu di dunia mereka mengajarkan istrinya untuk sholat, mengajarkan untuk beribadah kepada Allah, nutup aurat, ngajak anak-anaknya seterusnya. Ya, tapi sebaliknya kalau tidak ngajak, nah ini bahaya. Ini baru keluarga, belum nanti apa? Kamu jadi pemimpin ya di dunia? Iya, saya jadi pemimpin. Bagian apa? Saya ngurusi ini, perusahaan ini dan seterusnya. Loh, kemudian apa? Tanggung jawabnya. Kamu gimana? Mengayomi enggak? Ya, ngajak anak buahmu, karyawanmu, pegawaimu untuk sholat enggak? Loh, harus ngajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik enggak? Mengarahkan enggak? Memberikan nasihat enggak? Maka kalau tidak, maka ini termasuk orang-orang yang celaka. Naudzubillah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Maka orang-orang, para pemimpin yang menipu rakyatnya, menipu rakyat atau menipu orang-orang yang dipimpinnya di bawah naungannya, maka kata Rasul, man ghasya falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Bukan dari golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah kita lanjut pada part berikutnya insya Allah karena lumayan panjang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.